Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita kembali untuk melanjutkan mari membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keempat. Sebelum kita beristirahat, marilah kita menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Dan sebelum kami beristirahat, ya Tuhan, izinkan kami untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Biarlah ini menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh kami, ya Tuhan Yesus. Inilah dan pengharapan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam Wahyu pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keempat dari Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Pasal yang ketiga. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku akan membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau memelihara firmanku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, yang benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara aku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia, dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal yang keempat, setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun mahkota yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 kelilingnya, dan di sebelah namanya penuh dengan mata, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya, sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan telah menguatkan kami dan menjaga kami dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Malam sudah menjadi bagian kami, dan izinkan kami untuk beristirahat dengan tenang. Jaga kami ya Tuhan, agar besok pagi kami bisa bangun dengan keadaan selamat dan menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan kami, serta takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.